Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang studi analisis tingkat kepuasan dan penggunaan mobile banking pada mahasiswa di Kota Semarang. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zinia Kumariska, yang kedua ada Yoga Hernawan, yang ketiga ada Angger Haryo Putranto. Pendahuluan. Kemajuan teknologi dengan inovasi terbaru memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis atau perusahaan. Perkembangan teknologi internet yang semakin cepat mampu mendorong inovasi dalam layanan perbankan untuk memenuhi tuntutan zaman. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah layanan mobile banking. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada tipe penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup mahasiswa di Semarang. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan yaitu teknik analisis statistik, deskriptif, dan korelatif. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya Yoga Hernawan dan Angger Haryo. Oke, kita langsung masuk aja ke hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu ada hasil penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Semarang, yaitu sebanyak 85 orang. Nah, dari gambar pertama, yaitu frekuensi rekening yang digunakan responden berdasarkan data yang telah diperoleh dari survei rekening, diperoleh menunjukkan data respon memiliki variasi yang sangat signifikan dalam pemilihan rekening yang digunakan oleh responden. Nah, gambar kedua yaitu diagram frekuensi penggunaan aplikasi mobile banking selama sebulan. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden cukup variatif untuk frekuensi penggunaan mobile bankingnya dalam sebulan itu. Nah, gambar ketiga yaitu ada sebaran jenis transaksi dalam aplikasi mobile banking. Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam gambar 3, terdapat beberapa jenis transaksi yang responden lakukan melalui aplikasi mobile banking. Di antaranya data yang paling mendominasi sebanyak 57,6% responden yang menggunakan mobile banking untuk pembelian produk dan layanan. Lanjut ke gambar yang keempat, yaitu frekuensi kesulitan penggunaan aplikasi mobile banking. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari gambar 4, menunjukkan bahwa responden mengapresiasi kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pembayaran tagihan melalui platform digital, yaitu mobile banking. Nah, masuk ke yang kelima, yaitu penilaian kemudahan aplikasi mobile banking oleh responden. Berdasarkan hasil survei yang telah diambil, menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mobile banking sangat relatif mudah bagi sebagian besar orang. Bahkan dari responden tidak ada sama sekali yang merasakan kesulitan dalam penggunaan mobile banking. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu kemudahan transaksi melalui aplikasi mobile banking oleh responden. Berdasarkan hasil survei yang telah diperoleh seperti pada gambar 6, menunjukkan bahwa responden tidak merasa kesulitan yang berarti dalam melakukan transaksi melalui mobile banking. Nah, gambar selanjutnya, gambar ketujuh, yaitu penilaian kecepatan respon aplikasi mobile banking oleh respon dalam transaksi. Berdasarkan data survei yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tidak ada satupun responden yang mengungkapkan bahwa aplikasi mobile banking memiliki respon yang lambat. Nah, lanjut kita ke yang poin ke-8, yaitu penilaian keamanan transaksi melalui mobile banking oleh responden. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa responden merasa aman dan memberikan kepercayaan terhadap aplikasi mobile banking yang digunakannya. Lanjut ke gambar yang selanjutnya, yaitu berdasarkan hasil survei yang telah diperoleh seperti pada gambar 9, sebagian besar responden mengalami kesalahan atau error saat bertransaksi melalui aplikasi mobile banking. Terdapat juga sejumlah responden yang jarang atau bahkan tidak sama sekali mengalami kesalahan atau error tersebut dalam aplikasi mobile banking. Nah, selanjutnya itu poin ke-10, penilaian persetujuan terhadap biaya layanan jasa yang digunakan oleh responden. Menurut gambar nomor 10, didapatkan data yang diperoleh menunjukkan adanya variasi pendapat di antara responden mengenai besar biaya yang dikeluarkan untuk layanan jasa dalam aplikasi mobile banking. Jadi hasilnya ini bervariatif. Nah, kita lanjut ke yang ke-11, yaitu frekuensi penggunaan fitur QR Code dalam aplikasi mobile banking. Berdasarkan data yang telah diperoleh, sebanyak 29,4% responden menyatakan sering menggunakan fitur transfer QR Code dari aplikasi mobile banking yang digunakannya. Lanjut ke gambar yang ke-12, yaitu penggunaan pembayaran melalui QR Code dari aplikasi mobile banking oleh responden. Berdasarkan data survei yang telah dilakukan, tingkat sering responden menggunakan fitur pembayaran dengan QR Code dari aplikasi mobile banking cukup tinggi, yaitu sebanyak 49,4%, hampir setengahnya. Oke, lanjut ke poin 2 yang akan dibawakan oleh partner saya, Angger Haryo. Oke, selanjutnya yaitu ada hasil penelitian menggunakan teknik analisis korelasi. Ke atas. Di sini disajikan gambar 13
Berdasarkan analisis korelasi yang telah dilakukan pada penelitian kelompok kami, didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,245151, yang berarti hubungan antara frekuensi terjadinya kesalahan dengan kecepatan respon aplikasi mobile banking rendah. Terdapat keterkaitan positif yang lemah antara kedua variabel tersebut. Artinya, semakin tinggi frekuensi kesalahan dalam transaksi, kemungkinan kecepatan respon aplikasi mobile banking akan sedikit menurun. Selanjutnya itu ada gambar 14. Berdasarkan analisis korelasi yang telah dilakukan pada penelitian kelompok kami, scroll ke bawah, didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,210504, yang artinya terdapat hubungan yang lemah antara tingkat kesulitan dalam menggunakan aplikasi mobile banking dan frekuensi transaksi yang dilakukan oleh responden. Selanjutnya yaitu ada gambar 15. Berdasarkan analisis korelasi yang telah dilakukan pada penelitian kelompok kami, didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,219491, yang berarti hubungan antara kelayakan biaya terhadap keamanan dalam melakukan transaksi melalui mobile banking, yang artinya terdapat hubungan yang lemah antara kelayakan biaya yang dikeluarkan dan tingkat keamanan dalam transaksi melalui mobile banking. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan, berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan pada penelitian kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa penggunaan mobile banking telah diadopsi dengan baik oleh mahasiswa di Kota Semarang. Faktor-faktor seperti kenyamanan, kecepatan, dan keamanan menjadi pertimbangan utama bagi mahasiswa dalam memilih aplikasi mobile banking. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Zenia. Selain itu, berdasarkan analisis korelasi yang dilakukan, ditemukan bahwa ketiga korelasi tersebut menghasilkan penemuan yang serupa, yaitu adanya hubungan yang lemah antara kedua variabel yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.